Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didah Akmal Wijaya. Di sini saya akan menjabarkan materi pertemuan 3, yaitu mengelola kreativitas. Baik, langsung saja. Jadi, kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Kemampuan dan bakat merupakan dasarnya, tetapi pengetahuan dari lingkungannya dapat juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Menurut Joan Harte, seorang ahli filsafat dari Spanyol, tingkat kecerdasan paling tinggi yang dimiliki manusia adalah true creativity. Dengan kreativitas, manusia mampu menciptakan karya yang tidak pernah dilihat, didengar, diraba, dan dicium sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan itu, kita dapat melihat kreativitas ke dalam 4 aspek. Yang pertama, kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Yang kedua, kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses. Ketiga, kreativitas adalah sebuah produk. Dan yang terakhir, kreativitas dimaknai sebagai person. Kemudian, bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama ada ide. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua ada produk. Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Dan yang ketiga ada gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Ciri-ciri kreativitas. Menurut David Campbell, ciri-ciri kreativitas ada 3 kategori. Yang pertama, ciri-ciri pokok. Ciri-ciri pokok ini adalah kunci untuk melahirkan ide, gagasan, ilham, pemecahan, cara baru, atau penemuan. Dan yang kedua ada ciri-ciri yang memungkinkan. Ciri-ciri yang memungkinkan yang membuat mampu mempertahankan ide-ide kreatif. Sekali sudah ditemukan ide tersebut, maka akan tetap hidup. Dan yang ketiga ada ciri-ciri sampingan. Tidak langsung berhubungan dengan penciptaan atau menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi kerap mempengaruhi perilaku orang-orang kreatif. Selanjutnya ada proses kreativitas. Proses kreatif menurut David Campbell urutannya sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga inkubasi, yang keempat iluminasi, dan yang kelima ada verifikasi atau produksi. Kiat-kiat menjadi kreatif. Menurut Colin Ross dan Malcolm J. Nichol tahun 2002 halaman 275 dalam bukunya Accelerated Learning, menjadi kreatif tidak hanya berpangku tangan menunggu kilatan ilham. Kreativitas menuntut banyak usaha keras dan mensyaratkan persiapan matang. Menurut Bobby DePorter dan Mike Herneke 2001 halaman 321 dalam bukunya Quantum Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, ingatlah sukses-sukses Anda di masa lalu. Kemudian, yakinlah ini dapat menjadi hari terobosan. Dan yang terakhir, latihlah kreativitas Anda dengan permainan mental. Strategi pengembangan dan mengelola kreativitas individu. Yang pertama, harus mengenali hubungan. Yang kedua, kembangkan perspektif atau fungsional. Yang ketiga, gunakan akal. Dan yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Pola pemikiran dan ciri-ciri kreatif, diantaranya sensitif terhadap masalah, kemudian mampu menghasilkan sejumlah ide besar, fleksibel, keaslian, mau mendengarkan perasaan, keterbukaan pada gejala bawah sadar, mempunyai motivasi, bebas dari rasa takut gagal, mampu berkonsentrasi, dan yang terakhir mempunyai kemampuan memilih. Hambatan dalam mengelola kreativitas, diantaranya yang pertama, mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Yang kedua, fokus pada harus logis, tidak boleh aneh-aneh. Yang ketiga, harus taat pada aturan. Ini akan mengurangi kreativitas. Yang keempat, tetap konstan pada praktek yang dilakukan selama ini. Yang kelima, menganggap permainan satu hal membuang waktu. Yang keenam, terlalu menekankan pada spesialisasi.
Yang ketujuh, menghindar dari sifat ambiguity dan sifat mendua. Yang kedelapan, takut terlihat bodoh. Yang kesembilan, takut salah dan takut gagal. Dan yang terakhir, ke-10, terpaku pada stigma saya tidak kreatif. Manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Di antaranya yaitu kinerja karyawan akan lebih optimal. Kemudian, karyawan dapat terhindar dari stres. Yang ketiga, menemukan inovasi terbaru. Dan yang keempat, membenahi sistem yang ada. Bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan diantaranya 1. Inovasi untuk proses kerja yang optimal. Yang kedua, terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Ketiga, mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Keempat, melakukan kolaborasi satu dan yang lain. Dan yang kelima, memberi masukan. Dukungan untuk meningkatkan kreativitas karyawan yang optimal diantaranya 1. Kita harus memberi ruang gerak bagi karyawan. 2. Menyediakan fasilitasnya. Ketiga, mengumpulkan ide-idenya. Dan yang keempat, memberikan apresiasi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.